gunung yang paling menantang dengan jalur pendakian terekstrim yang ada di Jawa Timur. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu, ini adalah salah satu gunung dengan ketinggian 3000-an yang ada di Jawa Timur dengan tantangan paling ekstrim ya, di Jawa Timur, yaitu Gunung Raung. Nah, perjalanan kali ini saya kembali menemani Ibu Imelda, tapi bedanya di sini kita cuman bertiga, ya. Di mana ada istri saya, Hani, Ibu Imelda, dan saya sendiri. Dan ditemani oleh Pak Widi selaku guide Raung dan ada 4 porter lainnya. Pendakian kali ini merupakan pendakian yang dari pengalaman pribadi saya itu sangat, ya mungkin bisa dibilang pengalaman baru dan sangat berbeda dari gunung-gunung sebelumnya. Dimana mungkin gunung-gunung sebelumnya itu ya kayak rintangan dan tantangan selama pendakian itu ya kayak biasa, kayak ketemu padang savana, ketemu hutan. Dan kali ini di Gunung Raung, wah itu beda banget. Kita harus pakai tali, kita harus pakai alat yang lengkap, alat yang safety, karena jalurnya itu berbahaya sekali. Kita sampai di stasiun Kalibaru itu sekitar jam 4 pagi. Nah, dari sana kita langsung menuju ke base campnya Pak Widi. Nah, besoknya kita start mulai sekitar jam 10 pagi kalau nggak salah itu. Jadi kita start jam 10. Pertama-tama kita ke loketnya, membeli tiket, simaksi, segala macam. Setelah itu kita naik ojek sampai ke pertengahan pos 1 dan pos 2 kalau nggak salah. Udah ready, Bu? Sangat-sangat ready. Woi, sangat-sangat ready. Semangat. Ya, jadi kali ini kita kemana, Bu, ini? Hari ini tanggal berapa ini kita? Tanggal 4 jadinya. Iya, tanggal 4 ya. Tanggal 4 Agustus perjalanan menuju Gunung Raung. Semangat. Bersama Hani. Tanggal 3 ternyata. Oh, tanggal 3. Ternyata tanggal 3 bukan tanggal 4. Gak apa-apa ya diambil. Nanti disensor tit gitu. Hari ini langsung dari nggak pakai tanggal. Iya, kita langsung menuju ke Raung. Semoga kita tidak meraung-raung. Pastinya kita siap meraung.
Jadi jalur pos 1 ke 2 itu estimasi jam itu paling lambat 2,5 jam. Terus dari 2 ke 3 itu 1,5 jam itu maksimal. Jalurnya agak ringan, masih agak ringan. Nanti 3 ke 4 itu 1 jam. 4 ke 5 itu 1,5 jam. Masalahnya apa? Yang paling ngetrek itu dari 4 ke 7. Kita jalan kaki sampai pos 2 itu kurang lebih ya 1 jam kalau nggak salah. Nah, 1 jam perjalanan. Di pos 2 itu masih kawasan hutan. Sampai di pos 3 itu kurang lebih 1 jam. Kita makan siang di pos 3. Dan setelah makan siang kita melanjutkan perjalanan. Target kita hari itu sampai ke pos 7. Tapi perjalanannya aduh panjang banget. Ternyata nggak terasa sampai pos 3 kita Bu ya. Jos. Udah di pos berapa kita Bu? Kita di pos 4. Pos 4. Pura-pura bahagia itu biasa. Tapi Pura-pura nggak capek. luar Biasa. Jadi ekspektasi saya kayak gimana ya? Awalnya mungkin ketemu hutan yang landai, terus nanti kalau pada saat summit baru kita ketemu yang tanjakannya terjal banget. Ternyata tanjakannya dimulai dari pos 4. Aduh, itu lama banget, kita harus pakai tali. Terus ketemu jalannya lumayan licin juga sih, tapi nggak kebayang kalau kita ketemu hujan. Kayaknya aduh, jalurnya parah banget. Karena sebagian dari jalur pendakian dari pos 4 sampai ke pos 7 itu jalur air kalau berhujan. Nah, untungnya kali ini kita mungkin mendapat keberuntungan yang luar biasa, ketemu cuaca yang cerah tapi agak sedikit berangin. Ini namanya apa Bu? Dar? Ini namanya pohon cemara kembar. Artinya kita sudah melewati tanjakan ekstrim. Sisanya ekstrim. kita udah di mana Bu? Kita sudah sampai di pos 6. Nah. Satu pos lagi, pos 7. Kita ngecamp di pos 7.
makan. Tadi dari pos 5 ke sini Oh, kita berapa? pos 6 dapat dari pos 5 ke pos 6 kita dapat rezeki. Nggak hujan, Uish. nggak macet. Baik. Jalan yang harusnya sejam setengah 1 jam. Wah. Dan sampailah kita di pos 7 pada saat jam 7 malam. Jadi ya agak malam sedikit karena kita nggak mau terlalu nge-push energi. Takutnya karena dari briefing awal Pak Widi bilang kalau summit itu benar-benar memerlukan energi yang luar biasa banyaknya lah. Energi ekstra gitu. Nah kita takutnya kalau kita nge-push di awal pas summit kita malah KO. Gimana Bu? Tapi- Gimana? Dibilang capeknya tuh keringetan enggak loh, enggak keringetan. Tapi jalannya tuh enggak ada landai-landainya, ampun naik terus. Muka ketemu dengkul. Waduh. Aduh. Nah sampai di sana kita makan malam terus ya bergegas istirahat karena pendakiannya ke puncak ini dimulai jam 2 malam. Wah, kita istirahat lebih cepat dan akhirnya bangun jam 2 malam. Habis itu briefing dan inilah rintangan yang sesungguhnya di Gunung Raung. Sebelum melanjutkan perjalanan dari pos 7 menuju ke puncak Sejati, itu estimasi jam dari pos 7 ke pos 8 itu paling lambat 1,5 jam paling lambat, dan dari pos 8 ke 9 itu 1 jam itu paling lambat juga. Dari pos 9 ke puncak bendera itu cuma 15 menit. Nanti di pos 9 kita mulai pasang peralatan kayak harness. Dari puncak bendera itu ke puncak Sejati itu maksimal 3 jam sudah nyampe puncak Sejati. Dan mudah-mudahan di perjalanan nggak ada halangan apa-apa, dikasih keselamatan dan juga dikasih kesehatan sampai turun ke pos 7 lagi. Puncak Sejati bisa. Gimana awalnya ini Bu? Adem. Nggak dikasih bonus sama sekali nih. Awal yang nyiksa. Dingin banget. Karena berangin. Jadi kita start jam 2 aja. Kondisi lagi agak berangin. Jadi dari pos 7 ke pos 9 yaitu puncak bendera itu hampir memakan 2-3 jam perjalanan. Karena kita ketemu dengan cuaca yang agak berangin dan suhu yang lumayan dingin. Itu yang membuat kita di sepanjang perjalanan agak ngantuk dan ya memilih santai aja karena cuacanya dingin banget. Akhirnya. Wow, pos 8. Perjuangan sampai pos 8 sangat Tenagaku ngis-ngis. 5 menit ya. Oke. Boleh ya 5 menit Pak Widi. Pak Widi. Pak Widi. Akhirnya Tos. boom. Kita sampai di camp 9. Langsung ada api unggun. Api gila. Api gila. Bagaimana istriku yang cantik jelita? Are you okay? Oh dingin. Unggun api unggun.
Sampai di pos 9 kita memilih untuk sarapan dulu karena udah sunrise di pos 9. Jadi kita sarapan di sana sambil api unggun, buat inilah menghangatkan badan karena benar itu walaupun masih di kawasan berhutan tapi aduh dingin banget di sana. Dingin banget. Nah, dari pos 9 ke Puncak Bendera itu dekat banget. Ya, kurang lebih 10 sampai 15 menit kurang lah. Kita udah nyampe di Puncak Bendera dan di sana kita udah dapat pemandangan yang luar biasa sekali. Ini udah. Jadi ini puncak keberapa Pak? Istilahnya kalau di sini? Puncak pertama lah. Wih, puncak pertama ya. Puncak Bendera. Dari sini ke Sejati tinggal berapa jam? 3 jam. Oke. Aduh. Kalau ke Raung itu harus harus fisik dan juga harus peralatan kayak safety kayak jaket untuk menahan dingin gitu, dan harus maksimalkan kondisi kesehatannya gitu. Mantap. Baru ketemu puncak, langsung dihadapin dengan jalur yang kiri kanan itu tebing dan bebatuan. Kita harus melipir sambil melihat kiri kanan. Waduh, mati sudah kalau kita gak safety, gak bawa peralatan lengkap. Jadi habis Sirotol Mustaqim pertama, di balik bukit ketemu lagi Sirotol Mustaqim yang kedua. Itu yang paling terekstrim itu di stream 1 dan juga di Sirotol Mustaqim dan juga lagi di stream 4. Masalahnya di sana blank semua, di jalur Sirotol Mustaqimnya itu nggak ada sama sekali pengamannya. Dulu pernah kejadian, kalau nggak salah itu tahun 2017. Itu yang meninggal itu namanya si Zaki. Dia tanpa guide. Jadi benar-benar kalau teman-teman ke Gunung Raung itu usahain bawa alat yang se-safety mungkin, yang ya mengurangi resiko kita kenapa-kenapa di Gunung Raung. Nah, habis Sirotol Mustaqim yang kedua, akhirnya kita ketemu dengan tali temali, ya harus menggunakan karabiner dan ya alat yang kita sudah pakai. Perkembangannya Ibu, pendakian yang kedua ini alhamdulillah intinya Ibu Imelda ini lebih bagus daripada yang di tahun kemarin gitu.
perjalanan menuju ke puncak Tusuk Gigi ini benar-benar kayak apa ya, sisa-sisa energi yang benar-benar udah tipis banget dan kita harus memaksakan harus sampai puncak gitu. Dan di sana kita ngerasain kayak, waduh ternyata Gunung Raung itu benar-benar berat dan benar-benar menantang. Gimana? Gimana Luar rasanya biasa. bisa sampai sini, Bu? Gak nyangka banget karena Raung benar-benar berat, gak gampang. Ini benar-benar gunung tersulit. Luar biasa. Terima kasih Pak Widi, terima kasih Bang Ali, terima kasih Bang Widi, terima kasih Bang Slamet, Encres Hani. Wih. Kalian keren. Oke. Kita bisa sampai di puncak sejati. Dan inilah pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang tak akan pernah tergantikan, dan pengalaman baru yang sangat menantang di Gunung Raung, di gunung yang paling berbahaya di Jawa Timur. Ternyata kita bertiga bisa sampai ke puncak tertinggi dengan ketinggian 3000-an yang sangat-sangat berbahaya. Sini, Bu. Gak nyangka banget karena Raung benar-benar berat, gak gampang. Ini benar-benar gunung tersulit. Saya Pak Widi, guide Raung, mengantar Ibu Imelda sampai ke puncak sejati Raung yang terekstrim se-Jawa Timur. Salam Kembali nanjak. nanjak. Oke. Makasih Pak. Oke Bunda. Sukses Pak. Oke. Ibu, gimana kesannya, Bu? Bisa sampai sini? Gimana? Ini gunung tersulit, paling sulit di antara yang sulit. Rasanya mau nangis. Berat banget. Bukan untuk pemula memang. Tapi Harus persiapan semuanya. Karena di sini nggak ada mata air. Yang ada hanya air mata.
saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Widi selaku guide kita selama pendakian di Gunung Raung ini. Terus ada Ali, terus ada Pak siapa lagi tuh? Pokoknya semua tim yang mengantarkan ibu dan saya beserta istri ke Gunung Raung ini dengan selamat dan sehat walafiat dari jalan sampai pulang. Ya, kita ditemanin, kita diajarin tali temali, terus kita dikasih tahu informasi seputar Gunung Raung sepanjang perjalanan itu sangat luar biasa. Terima kasih buat Pak Widi, semoga sehat-sehat selalu dan semoga kita bisa bertemu di pendakian selanjutnya. Dan untuk Ibu, ya selamat, Ibu sudah berhasil sampai ke puncak Raung. Dan semoga Ibu bisa menyelesaikan Seven Summit Indonesia, di mana lagi 2 gunung lagi, Ibu Imelda akan selesai Seven Summit Indonesia. Dan semoga keinginan Ibu untuk selesai Seven Summit Indonesia bisa terkabulkan. Dan sampai jumpa di gunung selanjutnya. Thank you.